Baik, ketemu lagi di sesi yang kedua. Kalau di sesi yang pertama kita bahas mengenai korelasi antara gaul dan kemampuan berkomunikasi. Sekarang bagaimana hubungan antara kita suka membaca dengan kemampuan komunikasi. Ini pengalaman saya, karena basic saya bukan ilmu komunikasi, tetapi saya pernah menjadi penyiar radio. Saya juga sering nge-MC ya, Sabtu Minggu masih dalam kegiatan nge-MC sekarang, wedding, seminar, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita berbicara, maka yang keluar dari mulut adalah bahasa. Kemudian inti dari bahasa itu adalah kalimat. Kalimat itu adalah kata-kata. Maka sumber kata-kata biasanya kita dapatkan adalah dari pendengar. Kemudian yang kedua adalah dari membaca. Ketika kita sering membaca, kosakata kita itu akan semakin bertambah. Kemampuan kita dalam komunikasi adalah tergantung dari seberapa kaya kosakata kita yang kita punya. Biasanya begini nih. Kalau yang belum terbiasa ya, sering mengulang-ulang kata lalu misalkan ya, atau apalah, misalkan contoh, saya berjalan ke luar negeri, lalu saya pulang ke Indonesia, lalu. Nah, sebetulnya kan kata lalu bisa kita ganti dengan kata selanjutnya, bisa kita ganti dengan kata setelah itu gitu ya. Banyak sekali kata-kata yang bisa kita gunakan supaya tidak terkesan bosan. Nah, kalau kita tidak punya kosakata banyak, kalau kita tidak punya retorika yang lebih, maka biasanya terkesan jenuh kalau jadi MC. Baca menjadi solusinya, itu wajib banget. Seperti yang telah kita ketahui ya bersama-sama, bahwa memang Indonesia ini negara yang minim baca ya baca sih, paling baca buku tabungan, itu pun di akhir bulan. Dan SP-nya SOX karena isi buku tabungannya udah gak ada. Udah akhir bulan, udah hilang gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan literasi, dengan membaca, kita akan memperkaya bahasa, memperkaya kata, sehingga ketika kita berbicara sudah tidak blank lagi ya. Karena biasanya juga penyakitnya, kadang kita tuh tahu apa yang disampaikan, tapi bingung cara menyampaikannya ya. Yang di otak sudah ada nih, tapi bingung cara mengungkapkannya. Biasanya alasannya karena kita tidak pandai berkata-kata, tidak pandai berbahasa, tidak pandai merangkai kata. Nah, mudah-mudahan tentunya dengan kita sering membaca, dengan kita sering mendengarkan, dengan kita sering ngobrol dengan orang, sehingga ada muncul kata-kata baru, muncul kalimat-kalimat baru, muncul ide-ide baru, sehingga kita terbiasa untuk mengeluarkan kata-kata yang baru saat kita berbicara. Seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di season berikutnya.